harus makan takbiran. Tidak ada satu pun dalil mengatakan bayar zakat makan takbiran. Tidak. Tujuannya zakat fitrah itu dibayarkan supaya orang-orang miskin dan anak-anak terlantar ini itu di makan. Aduh. Itu bisa memiliki makanan ketika takbiran. Itu tujuan. Jadi bisa nyampe kapan? Bisa nyampe kapan? Nah sekarang iklan. Dalam hal ini saya mewakili yayasan Al-Kahfi Tambun Selatan. Itu saya juga sebagai penarik zakat. Kalau Anda menitipkan saya boleh. Anda boleh bayarkan di tempat, Anda boleh transfer, ya. Nanti saya bikinkan kwitansinya pengajian depan saya kasih. Kalau kamu bayar, besok kan udah bayar dapat THR tuh, ya kan? Sisihkan untuk membayar zakat fitrah. Bisa tidak Pak Yusuf dulu baru kasih ke saya, ya kan? Nah Pak Yusuf siap, Pak Yusuf kalau Pak Yusuf kayaknya harus buka setan pembayaran zakat nih Pak. Memfasilitas, jangan sampai kita salah mengerti, ya kan, karena ini misunderstanding, kesalahan pemahaman kalau zakat fitrah itu harus dibayarkan di malam takbiran. Tidak ada satupun dalil mengatakan itu. Yang ada adalah bayarkan zakat, ya kan? Itu zakat fitrah itu ditujukan supaya orang fakir miskin itu bisa mendapatkan makanan ketika hari raya Idul Fitri, dan tidak harus dibayarkan, tidak harus, saya bilang bukan harus dari pertama, bukan. Jadi tidak ada keharusan di malam takbiratul, di malam takbiran, nggak ada, ya, nggak ada. Keharusannya nggak ada. Itu sifatnya anjuran. Karena apa? Boleh jadi orang kalau dikasih duluan bukan buat lebaran, tapi buat buka puasa, ya kan? Itu kekhawatirannya di antaranya. Tetapi itu tidak membatalkan niat zakat kita. Ketika zakat itu sudah kita bayarkan dan berikan kepada fakir miskin, kemudian dia salah gunakan, itu kita tidak batal zakat kita, tapi dia sendiri yang salah. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi apa namanya? Kita rubah mindset berpikir kita bahwasanya zakat fitrah tidak harus dibayarkan di malam takbiran. Ya. Bukan tidak harus dibayarkan di malam takbiran. Itu ya mengenai zakat. Baik, dari hadis lain juga ada. Ya, ini hadis lain. Hadis dari Thulha bin Ubaidillah. Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, sedang bertanya kepada Rasulullah, katakan kepada aku apa kewajibanku kepada Allah? Puasa. Beliau menjawab puasa Ramadan. Katakan kepada aku apa yang Allah wajibkan kepada aku tentang puasa? Beliau menjawab puasa Ramadan. Apalagi saya itu menjawab tidak ada kecuali puasa sunnah. Jadi yang wajib bagi orang Islam itu hanya puasa Ramadan, yang lainnya enggak wajib. Sifatnya anjuran, sunnah, ya, kecuali dua tadi, nadar dan kafarah. Yang Allah wajibkan cuma Ramadan. Nadar kita yang mewajibkannya. Kalau aku bernadar, kalau besok benar-benar hasilnya THR dibayarkan, saya akan puasa lagi nanti, selain puasa sawal saya akan puasa 2 hari. Itu nadar kita sendiri yang mewajibkan. Kemudian puasa kafarah itu karena kita melakukan pelanggaran, umpamanya kita membatalkan sumpah. Kemudian kita menzihar istri. Menzihar istri itu belum punya istri sih ya susah kabarnya. Kalau jomblo susah kalau kalau belum punya suami, belum punya istri jomblo. Walaupun dia punya pacar, ya kan? Karena pacar belum tentu jadi suami. Yang ada pacar itu merugikan, ya, merugikan. Yang paling merugikan mbak tentunya. Kalau cowok-cowok mah ada bekasnya. Walaupun rugi juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mentang-mentang ada bekas di sisi anak orang ya. Kalau kamu yang koreksi mantan pacar, ini ada foto mantan pacar gue. Pakai hal itu gue. Ijma, secara ijma
seluruh ulama bersepakat bahwasanya puasa itu wajib, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa dikatakan murtad. Murtad, ya, mengingkari kewajiban puasa itu wajib. Ya. Nah, orang-orang yang tidak puasa di luar kota yang bikin heboh hari ini, ya. Dan gara-gara mereka juga 3.134 perda syariah cabut sama pemerintah Jokowi. Ya. Hari ini orang disebut bijak. Karena apa? Kita tidak menampakkan ketaatan kita kepada Allah. Bahkan saya bisa jamin kalau dilakukan referendum, pengambilan suara, mau nggak syariat bisa diterapkan, pasti orang kita juga kagak ada mau. Pasti. Bahkan seorang sosiolog pernah nantang, kalau nggak percaya, silahkan lakukan referendum di Sumatera dan Jawa, apalagi hanya Jawa Barat dan Jawa Sumatera Barat saja. Ya oke, saya bisa beli diri dalam Aceh barangkali. Yang lain masih ngomong. Juga kita mungkin nggak mau, karena apa? Banyak orang Islam yang kemudian kehilangan penghasilannya, boleh jadi. Takut kehilangan penghasilan, bukan rezekinya ya. Saya tidak bilang rezeki. Kalau rezeki kita itu hanya kita makan, yang kita pakai itu rezeki. Yang kita simpan di bank, yang kita belikan rumah, itu rezeki kita. Yang nikmatnya siapa yang dapat nikmat? 75% kekayaannya dikumpulkan oleh seseorang itu dinikmati oleh ahli warisnya. Makanya jangan pelit-pelit sama diri sendiri. Beli jilbab aja di TV. Iya. Aduh. Kalau kata Sinta sih Beli lanjut bos. kalau salah terawih nggak mau beli peci. Sajadah yang dekat of the woman. Hello, kerja berat itu apa sih ya? Fisik dan sebagian besar itu akhirat kita. Jangan sampai tiap hari kita buka bersedekah. Hati-hati, ya kan? Nyesel kita. Nyesel. Karena orang yang meninggal itu kalau dibangkitkan, kasih buang waktu untuk sedekah. Karena begitu besar manfaat. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah hukuman untuk yang kemarin hadir dan hadiah untuk yang kemarin hadir. Nah, ini baru kali kita hadir. Ya, habis kalau kita ya. Keutamaan puasa. Ini diantara yang disebutkan ulama. Ya, ulama bukan ulama. Ulama. Keutamaan puasa diampuni dosa. Hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa bersiam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, ingat, karena iman dan berharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Dan tujuan kita puasa itu target utamanya, target produksi puasa itu adalah mendapatkan maghfirah. Rasulullah sampai bilang begini, rohima anfu rajulin, celakalah seseorang. Ya pada hari Ramadan, dia masuk di bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Gimana caranya biar dapat ampunan? Kita ampun. Banyakin istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan waktu sahur mereka banyak meminta ampun kepada Allah. Makanya waktu sahur itu harus benar-benar diminit. Matikan televisi, nggak usah sambil melihat Euro, nggak usah sambil melihat. Ini tuh. Ya, jangan sampai melihat Euro, jangan sampai melihat sahur bareng, jangan. Udah mati deh itu ya. Atur waktunya. Segera makan dan banyak minta istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya gunakan untuk makan, digunakan sebagai untuk beristighfar. Nah, nanti di segmen sahur itu apa sih dilakukan? Ada rinciannya. Ya, ada rincian. Minta ampun ya, istighfar ya banyak. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Jangan-jangan pahala nggak dapat, dosa selalu nak. Keutamaan puasa, diampuni dosa, ibadah puasa usul Allah.
mendapatkan dua jenis kebahagiaan. Umumnya disukai Allah mendapat surga lewat pintu Ar-Rayyan. Atau mesin akselerasi supaya kita itu pantas masuk surga. Kalau kita bilang ini sekarang, pantas kita. Pede nggak? Berapa persen keyakinan Anda masuk surga? Kalau Allah masukkan dia sekarang, berapa persen dari 100 Anda kasih nilai diri Anda sendiri? Berarti kasih 100%. Kayak ini, John. Ramadan itu saatnya mengakselerasi diri kita, memantas-mantaskan diri kita masuk di surga. Kayaknya kalau kita ikut-ikut sendiri aja nggak usah deh pakai mesinnya malaikat. Kita aja tahu diri Tuhan. Kayak nggak mantas kalau gua nggak makanya nggak ada gua akan mati sekarang. Ada kalau udah cukup aja. Ya kan? Ada nggak yang berani mati sekarang? Nggak ada. Saya juga nggak berani. Itu banyak jadwal saya. Itu kan janji harus utang, itu kan bahaya. Ya, kita dulu, ya. Istri saya siapa yang urus? Utang rumah saya belum lunas ya Allah. Nah, ya ampun itu saya. Ibarat puasa khusus buat Allah. Karena saya akan karena ada sesi tanya jawab kan. Kalau ada sesi tanya jawab pertanyaan dikirimkan ke WA 013 15 33 22 44. Belum punya nomor saya. Belum punya nomor saya. Catat. Barangkali mau transfer apa namanya THR kalau tidak. Rekan nih 0813 15 33 22 44. Jangan diteman kalian, kalau ini nanti kalian maaf. 0813 15 33 22. Ibadah puasa itu khusus buat Allah. Maksudnya apa? Pahalanya tidak dirijit oleh Allah. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid maka dia mendapatkan 27 kali lipat. Dirijit sama Allah. Ya kan? Kalau puasa enggak. Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzimu bihi. Puasa itu milik saya dan aku yang akan kasih pahalanya. Enggak dirijit. Terserah Allah nanti akan kasih. Kadang-kadang nasinya banyak dan enggak pernah kasih sedikit. Allah itu enggak perlu, kita yang perlu. Puasa itu tuh Allah. Namanya kalau puasa sendiri. Yang kedua mendapatkan dua jenis kebahagiaan. Apa itu? Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa bahagia ketika buka? Ini janji Rasulullah. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan, farhatun inda iftar, bahagia ketika berbuka. Maka tolong saksikan, ya, lihat, perhatikan. Orang kalau lagi mendengar adzan maghrib nggak ada yang nangis menyesali adzan maghrib. Kenapa harus? Ada kan? Semua orang sumringah, wajahnya berseri-seri, ya kan? Karena Sumringah. bisa makan dan minum kembali. Senang, Senang. Karena kalau begitu kita nggak ada orang yang buat nangis. Obat Sumringah. Benar kan kata Rasulullah? Yang itu udah kita bisa buktikan. Tinggal 1-2 lagi yang belum kita buktikan, yaitu bahagia ketika bertemu dengan Allah. Membuktikan, silakan kantongnya Allah sejarah. Meninggal kita bukti seperti Syakban. Apa ini kan nyesel. Apa itu waktunya. Bau mulutnya disukai oleh Allah tapi tidak disukai oleh teman. Tapi dibilang bau mulut orang yang berpuasa itu seperti aroma kasturi. Menurut siapa? Menurut Allah. Di sisi Allah. Ya. Coba ada. Ya, silakan. Kita mencoba mendahului cium aroma kasturi. Ini filosofi juga ada makna majasinya. Kalau kita tahu karena kita lagi puasa, kemudian nafasnya itu aroma naga, kita harus menarik. Ya kan?
Jadi ada gil, ada sekat antara kita dan sama dia. Udah tahu puasa, kok usah dikata-katain. Itu surganya di situ. Harum kan? Jadinya harum, semerbak seperti kasturi. Apalagi nanti di sisi Allah SWT. Mendapatkan surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ini adalah pintu khusus untuk orang yang puasa. Pintu khusus untuk orang yang puasa. Jadi kita harus memperbanyak pintu-pintu kita. Nanti khawatir antriannya panjang dan keburu kuota terpenuhi. Pintu puasa sudah penuh. Silakan cari pintu lain. Kalau kita nggak punya anak-anak kan bahaya.